Sebentar. Sebenarnya di sini ngapain sih? Ya, kok nggak tahu ya. Emang mau ngapain? Ya gimana sih? Apa sih? Nggak jelas. Bubar. Hari ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintahan di era reformasi. Sebelumnya kenalan dulu ya sama kita ini. Aku Clara, presensi 7. Aku Erida, presensi 10. Halo, aku Liska, presensi 23. Kenalin, nama aku Naswa. Aku Amel, presensi 29. Aurea, presensi 36. Nah, udah pada kenal kan sama kita ini? Yuk lanjut aja kita langsung ke videonya. Check it out. Yang pertama adalah kebijakan masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut dengan sebutan Gus Dur adalah Presiden keempat Indonesia yang menjabat pada tahun 1999 hingga tahun 2001 bersama wakilnya Megawati Soekarno Putri. Masa pemerintahan Gus Dur berakhir dalam waktu 2 tahun setelah dilengsarkan oleh MPR tanggal 23 Juli 2001. Sebelum dilengsarkan, Gus Dur menerapkan beberapa kebijakan di masa pemerintahannya, meliputi yang pertama, kebijakan di bidang ekonomi. Membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau yang disingkat DEN yang bertugas untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Dengan dibentuknya DEN, membuat kondisi perekonomian Indonesia lebih stabil. Yang kedua, di bidang militer, A. Menciptakan supremasi sipil dengan memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil. Yang B. Mengatasi gerakan Aceh Merdeka dengan melakukan pendekatan kebudayaan yang memungkinkan GAM melakukan dialog secara terbuka. Yang kedua, di bidang hukum, merealisasikan pemisahan TNI Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri di bawah kuasa kepresidenan langsung. Yang selanjutnya adalah dalam bidang sosial budaya. Yang pertama adalah mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 tentang pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu. Yang kedua, menetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari besar agama atau hari libur nasional. Yang ketiga, mencopot Kapolri Jenderal Polisi Rohmadi. Yang keempat, mencopot Kepuspenhanka Maijen TNI Sudrajat. Yang kelima, mencopot Menko Polhukam Wiran. Yang keenam, mengumumkan tentang Menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dan yang terakhir adalah menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Selanjutnya, kebijakan pemerintahan pada Presiden Megawati. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia yang menjabat pada tahun 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi krisis di berbagai bidang. Maka dari itu, berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk mengatasinya. Kebijakan yang dikeluarkan pada bidang politik, yang pertama, memelihara dan memantapkan stabilitas nasional. Yang kedua, menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga, membangun tatanan politik baru. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Yang keempat, mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang. Yang keempat, melanjutkan amandemen Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir, meluruskan otonomi daerah. Selanjutnya pada bidang ekonomi. Megawati mengeluarkan kebijakan yang pertama, memutuskan hubungan kerja dengan IMF. Yang kedua, melakukan restrukturisasi dan reformasi pada sektor keuangan dengan melakukan pembaruan dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan KPBN. Yang kelima, menciptakan situasi kondusif bagi investor. Yang keenam, meningkatkan kegiatan ekspor. Dan yang terakhir, mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah. Megawati juga mengeluarkan kebijakan pada bidang sosial. Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia sehingga dikeluarkan berbagai kebijakan. Dengan membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan yaitu KPK yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Megawati juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program lain yang juga populer di kalangan masyarakat yaitu beras raskin atau beras miskin yang dijual dengan harga 1.000 per kilo. Dan yang terakhir adalah dalam bidang hukum. Yang pertama adalah merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh.
Yang kedua, melakukan pengkajian terhadap perundangan yang berlaku, merevisi dan melakukan pembaruan. Dan yang ketiga adalah menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan yang baru. Yang ketiga ada Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap dipanggil SBY. Periode pertama dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Yang pertama ada dalam bidang pendidikan. Pada bulan Juli 2005, Yudhoyono meluncurkan program bantuan operasional sekolah atau sering disingkat sebagai BOS. Dalam program ini, pemerintah memberikan dana kepada kepala sekolah untuk membantu finansial dalam menjalankan sekolah. Yang kedua, pada Juni 2006, Yudhoyono meluncurkan buku BOS yang menyediakan dana untuk pembelian buku. Lalu selanjutnya ada dalam bidang kesehatan. Pada bulan Januari 2005, Yudhoyono meluncurkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin atau Askeskin. Askeskin sendiri adalah program yang ditujukan pada orang-orang miskin yang memungkinkan mereka akses ke pelayanan kesehatan. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas tentang kebijakan-kebijakan SBY pada periode pertamanya. Lalu aku mau jelasin nih kebijakan-kebijakan SBY pada periode keduanya. Pada pemilu 2009 itu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali teman-teman menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode kedua pada tahun 2009 sampai 2014 dengan didampingi Wakil Presiden Profesor Dr. Budiono. Nah teman-teman, sekarang kita langsung bahas aja ya, apa aja sih kebijakan Pak SBY pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, pemerintah SBY periode kedua itu yang pertama adalah mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga BBM bahan bakar minyak atau biasa disingkat dengan BBM. Lalu yang kedua adalah memberikan bantuan langsung uang tunai kepada rakyat miskin, akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan. Nah, bangsa Indonesia itu menetapkan 4 kebijakan teman-teman pada saat itu. Yang pertama adalah suku bunga, yang kedua adalah nilai tukar, yang ketiga adalah operasi moneter, dan yang keempat adalah kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang bidang ekonominya teman-teman. Lalu yang bidang kedua itu adalah bidang sosial. Pak Presiden itu memberikan kebijakan yang pertama ada berhasil meredakan berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan Aceh. Lalu yang kedua, itu pemerintah tidak lagi merencanakan transmigrasi. Dan yang ketiga adalah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan provokasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bidang budaya. Pada masa pemerintahan Pak SBY terlihat jelas kemundurannya. Namun, terdapat juga keberhasilan-keberhasilan yang cukup menarik perhatian, yaitu dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia. Selanjutnya, untuk yang terakhir adalah pada bidang politik. Pada masa pemerintahan Pak SBY, ada beberapa kebijakan tentang bidang politik. Yang pertama adalah terbentuknya strategi kemitraan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Cina, dan India. Lalu yang kedua adalah bersifat pragmatis, kreatif, dan optimis. Yang ketiga adalah konsep trust. Apa sih konsep trust? Adalah membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dalam ketahanan dan keamanan perang untuk melawan korupsi di kabinet Pak SBY terlihat jelas dan menggembirakan. Masalah politik dan keamanan yang cukup stabil dan tampak konsolidasi demokrasi dan keberhasilan Pilkada Aceh menjadi catatan prestasi. Kebijakan yang terakhir adalah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo I. Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Kebijakan yang pertama adalah Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP di beberapa sektor. Dengan sistem PTSP ini, beberapa perizinan dipangkas waktu pengurusannya sehingga lebih efisien dan efektif. Contohnya, pada sektor perindustrian, dari yang 19 izin butuh 672 hari menjadi 11 perizinan 152 hari. Lalu yang kedua, mengembangkan ekonomi makro lebih kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, serta melindungi masyarakat berpendapatan rendah di samping mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Selanjutnya yang ketiga adalah keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, serta penurunan pajak deposito. Yang keempat adalah pemerintah langsung mengeksekusi beberapa hal seperti penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM, peringatan tarif listrik industri, serta perluasan kredit usaha rakyat atau KUR. Yang terakhir adalah perbaikan sistem pengubahan tindak lanjut kredit usaha rakyat atau KUR dan kredit usaha kecil menengah UMKM untuk mengekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.